Oke, baik, luar biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Apa kabarnya? Semangat pagi, Bapak Ibu semua di sini. Apa kabar? Minggu ini kebetulan hari Jumat ya, karena hari Rabunya di HQ Volten Indonesia itu ada acara Villedis. Jadi kita ganti jam tayang ke hari Jumat. Oke, di sini sudah ada 6 orang. Ayo lagi-lagi kita share lagi. Ayo kita share kembali. Ingetin lagi ke teman-teman semuanya bahwa hari ini kita ada live. Ya, kita udah ada tamu spesial ya. Bang Kinang hadir. Halo Bu Ilpi. Ayo Bu Ilpi share lagi. Tap layarnya, share lagi. Silakan. Selamat siang Kang Anggi. Halo, Muntilan hadir. Ini siapa ini? Kakak Stefani 251. Halo Muntilan. Ayo mana semuanya silakan. Yang hadir silakan absen. Jogja hadir. Bupat Mini. Halo. Nih Bupat Mini. Ini ada Bupat Mini nih ya. Bupat Mini ada. Ini yang saya undang itu ngefans banget sama Bupat Mini ya. Bupat Mini jangan kemana-mana ya. Tonton terus. Selamat siang Kang Anggi. Selamat siang Ibu Lia Mulia _DT. Ayo, Mr. Riswandi Volten. Wah ini ya, ini tamu kita minggu lalu Pak Riswandi. Ayo teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita share kembali, tap lagi layarnya. Biar apa? Biar kita ke dorong terus ya. Kita ke up sama TikTok ya. Hari ini kita ada live ya. Dan temanya cukup menarik hari ini. Temanya adalah gampang cari cuan ya. Cara gampang cari cuan di era digital. Wah ini dia. Pak Riswandi, Bang Kinang hadir Kang, mantap. Wah, Pak Bro Riswandi luar biasa. Ayo mana nih yang belum absen? Medan, Jambi, Bangko, Jogja udah. Bandung, Magelang udah banyak nih. Magelang, Muntilan udah ada. Mana nih Ponorogo, Bu Win biasanya hadir. Bogor, mana nih Bogor? Wah ini kemana nih Bogor nih? Ya Bogor, lalu di Sulawesi, Semarang hadir. Woi. Mas Tatak, wah halo, kita ketemu kemarin di Yogyakarta ya, di Special Business Training, wah mantap nih. Ayo Semarang, share lagi ya Pak Tatak ya. Bu Ati, ayo di-share lagi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana caranya dapetin cuan gampang lewat handphone. Wah kita udah undang nih pembicaranya spesial. Halo Trenggalek, halo Ibu Mintarsi Volten. Ayo share lagi. Ilmunya dikeluarin semua ya Pak Dera. Iya. Ketahuan ya. Oh udah ada flyernya ya, udah tahu ya. Oke ya, hari ini sudah dengan saya, sudah ada pembicara utama kita, pembicara spesial tamu saya yang nemenin saya ngopi di sore hari ini, siang hari menjelang sore. Ya, jadi rugi banget kalau teman-teman semua cuma datang sendirian gak nge-share lagi. Ini gak cuma buat agen Volten, tapi ilmunya juga bisa dimanfaatkan oleh semuanya, umum aja sih ya. Tapi yang lebih beruntung adalah agen Volten. Nah, begitu ya. Ibu Anita Ribon, hadir Kang. Halo Ibu Anita, luar biasa. Semuanya, ayo. Apa kabarnya? Silakan ketik. Dari mana asalnya? Ayo silakan. Kerawang saya belum lihat, Bogor belum ada saya baca. Ya, 2 menit lagi kita akan bersama dengan pembicara kita. Oke ya. Ayo di-share kembali. Jadi hari Jumat ini abis Jumatan, udah makan siang, sambil ngopi kita ngobrolin cuan. Nah ini enak banget. Pak Anggi, Kimre itu siapa? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kalau ngomongnya Pak Anggi berarti ini orang ini ya, orang PT Fast Food ya. Halo sehat-sehat ya, sehat-sehat. Ayo di tap, ayo layarnya di tap, di share, tap, share begitu ya, biar apa? Biar teman-teman punya manfaat gak cuma sendirian. Kalau banyak itu enak banget. Ya, jadi makin banyak makin seru nih dunia digital marketing gitu ya. Ayo teman-teman semua. Wah, ini langsung ke up nih sama TikTok ya. Luar biasa. Ayo kita mau ngobrolin tentang TikTok memang hari ini ya. Tentang digital marketing, tentang kemudahan mencari cuan lewat device gitu ya. Begitu, karena sekarang udah mulai shifter nih, udah mulai bergeser, eranya sudah mulai masuk ke era digital. 1 menit lagi kita mengudara, ayo teman-teman semua share kembali.
Salam dari Bang Kinang. Halo Pak Hakimi. Salam sangat dari sini. Pace, woi, Pace. Saya sudah undang kawan Pace. Ayo Pace, boleh. Pace boleh ketik. Mana dulu yang mau pakai wus? Sekarang saya sudah diamond gitu. Pace dari Jambi, woi, mantap Pace. Pace sehat-sehat Pace. Ada Pace Hidayat ini. Saya nggak akan melupakan ya ngobrol coffee break dengan Pace itu seru banget ya. Luar biasa. Oke. Ayo lagi-lagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ketik-ketik lagi udah datang dari mana nih ya? Sehat. Apa pula ditanya kabar jawab sehat? Power. Oke. Karawang hadir. Nah, ada ya, terima kasih ya Pak Wahyu ya Karawang. Terima kasih sudah mewakili Karawang karena dari tadi Karawang saya notice terus, saya mention. Oke, jam 14.15 waktunya saya buka acaranya. Oke ya, kita buka acaranya, teman-teman semua sudah siap ya. Bogor hadir, akhirnya saya melihat Bogor. Ibu Tri Ari, Yogyakarta hadir, Cibubur hadir. Ayo Mbak Dian ngapain? Gak apa-apa ya, sambil lebahan, sambil kita ngobrol sama gestar saya. Siapa tahu dapat ilmu tentang cara cepet, cara gampang cari cuan lewat device. Oke, Makassar Bu Nancy, thank you so much. Ewako Makassar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam Volten Power. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah hadir di sini. Tadi saya sudah lihat ya, dari Sumatera perwakilannya ada, dari Jawa banyak sekali, Jawa Tengah apalagi, Jawa Barat saya belum lihat ya. Baru Karawang, Bogor nih, yang dari Bandung belum ada malah. Dari Sulawesi saya sudah lihat ada perwakilannya juga, lalu Kalimantan saya belum lihat ya. Teman-teman semua, hari ini kembali lagi di Coffee Break, kita akan ngopi-ngopi, kita akan seruput kopi ya dengan gestar saya. Dan saya mau kasih tahu juga, mohon maaf minggu ini Coffee Break itu tayang di hari Jumat karena hari Rabunya itu ada spesial program dengan Villedis ya, yang cuan cantik, cuan ceria. Itu dia ya, Villedis. Jadi hari ini, minggu ini Coffee Break pindah tayang, jam tayangnya ke hari Jumat. Biar berkah. Jumat berkah. Oke, baik. Teman-teman semua, hari ini, Mr. Ismail Klang. Hello Malaysia. Good afternoon Malaysia. Luar biasa. Saya suka Mr. Ismail, selalu belajar lagi. Oke, hari ini kita akan belajar dengan Cik Gudera, Pak Ismail. Apa sebab kita undang? Karena kita harus isi kita punya ilmu dengan ilmu digital marketing. So, that's why I invitation to Mr. Dera. Luar biasa ya. Asik. Kang Novan hati-hati di jalan. Ini perjalanan pasti mau ke ngisi NCS di Bekasi ya. Oke, hari ini saya akan undang langsung dan Bapak Ibu semua berikan tepuk tangan virtual untuk our guest Mr. Dera Abdurrahman. Oke, luar biasa. Pak Dera. Ya, Pak Anggi. Pak Dera, apa Om Dera, apa Kang Dera, apa brother, bro? Kang Dera boleh. Kang Dera. Bro juga boleh. Aduh, bener Om ya. juga boleh. Kalau Pak Anggi panggil saya Om, Ya? saya bayarin kosannya. Iya. Emang lucu ya? Emang ada lucu-lucunya emang kalau Pak Dera. Oke, brother. Siap, Bro Anggi. Luar biasa. Bapak Ibu semua, ini adalah Mr. Dera Abdurrahman, tercatat sebagai Platinum Entrepreneur di Volta Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrolin bagaimana caranya, cara gampang cari cuan di era digital. Ini penting banget. Brother. Ya, gimana Bang Anggi? Sebelum kita ngobrol lebih dalam. Oke. Ini kan biasanya orang tuh lihat Ya. yang namanya Dera Abdurrahman itu di panggung Ya. selalu tampil klimis, ganteng, Ya. idaman semua emak-emak. Betul ya? Oke. Dan selalu tampil humoris. Oke. Orang nggak tahu Pak Dera tuh sejarahnya gimana. Hanya di Coffee Break, Bapak Ibu tahu kita akan ngobrol 1 jam lebih dekat dengan Pak Dera Abdurrahman. Tepuk tangan. Oke. Aman ya? Sebelumnya kita seruput kopinya dulu. Oke, siap. Kopi jahe hitam. Ini dia. Pakai ahnya bro. Mantap. Kata Pak Andang mesti begitu. Oke. Nah gitu ya, selamat siang. Oke. Brother Dera. Ya, siap. Ntar dulu.
Pak Anggi nggak nanya kabar saya. Kan tadi udah, bro Udah. apa kabarnya sambil tos. Oh iya, oke. Ini masih tua udah ini ya, udah lupa ya. Iya, Masih muda maksudnya. Brother, bisa Kenapa? diceritakan nih sama kita semua, sama teman-teman yang ada di sini, yang ada di TikTok ya. Ya, Ini sebetulnya seorang Dera Abdurrahfa itu asal muasalnya lahir di mana, tumbuh di mana, berasal dari mana, bisa diceritain ke kita semua. oke, Pak Anggi sebelumnya terima kasih nih sudah ngundang saya pada siang hari ini. Sebetulnya kaget karena biasa yang diundang kan orang penting. Nah, saya orang nggak penting kok diundang gitu. Dan ini jujur saja Pak Anggi ini Iya. mengganggu waktu istirahat saya. Jujur aja. Jadi ini Pak Anggi mengganggu waktu karena biasanya gini Pak Anggi, saya tuh kalau udah Jumatan Iya. itu keluar dari masjid tuh udah sholat isya baru keluar. Luar Pak biasa. Cik Hidayat tahu itu. Oh iya ya. Betul. Jadi Anda luar biasa. Ngapain aja itu? nah ini Tadarus saya ya? harus ke Pak Anggi nih, tapi Oh. nggak apa-apa demi Pak Anggi, Luar demi biasa. Poten Indonesia, demi teman-teman semua. Hari ini kita akan banyak ngobrol, banyak sharing Pak Anggi. Ah. Nah, oke, kembali ke pertanyaan Pak Anggi tuh. Nanya asal muasal. Aduh, Ah. saya tuh jarang banget yang nanya asal muasal ke Ah, saya tuh iya, Pak Anggi iya, ya. iya, Jadi Karena jadi- orang nyangkanya Pak Dera itu dari Wonosobo, dari Klaten, kebanyakan kayak sih mas-mas Jawa gitu. enggak bilangnya kalau saya sih biasanya dari Belanda. Dari Iya. Iya. Dari Eropa gitu. Dari Belanda kayak Clarence Seedorf. Iya, Nah, iya. Pak Anggi, jadi ceritanya ya sedikit cerita Pak Anggi ya. Jadi saya itu lahir dan besar di kota Tasikmalaya, Pak Oh, Anggi. ternyata orang Ya, Sunda. Orang Sunda. Aduh. Jadi kota Tasik itu dikenal sebagai kota santri. Iya, betul. Nah, jadi Pak Anggi, orang Mm-mm. Tasik itu sebetulnya di mana-mana itu jadinya cuma dua. Kalau Mm-mm. nggak jadi santri jadi kiai. Ah. Nah, kalau berarti saya- sekarang Pak Dera kiai. Saya gak usah cerita. Jadi orang Tasik itu alhamdulillah. Jadi saya SD sekolah ya. SD saya nggak TK dulu, Pak Anggi. Oh gitu ya? Ya karena kenapa saya nggak TK dulu? Percepatan. Jadi saya SD itu enggak. SD itu saya usia 5 tahun waktu itu. Wah, cepat sekali. Karena orang tua saya guru. Jadi Oh. tadinya ikut-ikutan, Mm-mm. ternyata bisa pinter. Pinter? Gitu. Ya pinter, saya emang pinter. Oh kan. iya. Nah, jadi keterusan. Jadi jadi saya nggak TK dulu, langsung SD, kemudian SMP, kemudian SMA di Tasik. Pantesan semua. main-main terus ya karena TK-nya nggak pernah ya. Kalau ada Bu Nining sudahi main-mainnya Ah, nih. iya, Jadi udah- main-main terus ya, bercanda udah, aja. ya Iya, gitu. iya. Jadi saya tuh Pak Anggi menghabiskan masa kecil di Tasik ya, di Tasik. Jadi Oh, di orang Tasik. santri ya. Jadi Pak Anggi ada Mm-mm. ciri khas orang Tasik itu, orang Mm-mm. Tasik itu biasanya Pak Anggi Mm-mm. yang saya tahu ya, Mm-mm. itu pasti pernah mengalami namanya pondok pesantren. Pondok pesantren. Pasti selalu karena Betul, di Pak Dera. mana-mana pesantren, di sini Betul. pesantren. Anak saya lewat kampung. pesantrennya di Tasik. Nah, itu dia kan. Betul, saya Betul. titipin di Tasik. Nah, iya gitu. Kalau Bro Dera Di sana pesantren juga, Iya, ya iya. alhamdulillah. Kita pasti orang Tasik udah biasa sebetulnya. Jadi bukan Oh, sesuatu yang luar biasa. Biasa aja ya, Ya, mondok mondok itu ya. bagi orang Tasik udah biasa. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Anggi, saya SMA di Tasik. Kemudian setelah itu saya ke Bandung. Oh, Saya ke hijrah. Bandung, hijrah. Hijrah. Nah, saya kan kuliah. Kuliah di kuliah Bandung. di Bandung. Oh. Nah, terus Pak Anggi, Mm-mm. saya itu kuliah di Bandung Business School. Bandung Business School. Bandung Business School. Kok saya nggak asing itu ya? Nah, itu dia. Dan di sana saya ketemu Pak Anggi juga. Oke teman-teman semua, Jadi- Bapak Ibu. Jadi memang saya dengan Kang Dera ini satu kampus ya di Bandung Business School. Ya, Oke, gitu. betul. Kita ketemu di situ betul. Nah, jadi di Bandung tuh saya 2006 Pak Anggi. Betul. Sekarang 2025 25. udah Wow. berapa tahun saya ya? Berarti nggak Udah kemana-mana di Bandung terus. Di Bandung terus Luar saya biasa. alhamdulillah. Jadi di Bandung terus. Mm-mm. Nah, sampai saya Pak Anggi kuliah juga kan. Pak Anggi dulu kuliah tuh sampai jadi asisten dosen. Iya, saya sampai Nah, di saya Asdos. enggak, saya pindah lagi kampus waktu itu Oh. dari Bandung Business School. Pantesan saya Jurus- cari kok nggak ada. Nah, Pindah lagi ya. Pindah lagi. Itu Belajar kan terus ya. dulu kan kita kan jurusan manajemen Manajemen bisnis bisnis, betul. kan. Nah, kemudian setelah itu saya pindah ke Mm-mm. Uninus. Uninu. Tahu nggak jurusannya apa? Apa? PLB, Pendidikan Luar Biasa. Luar biasa. Itu untuk kita menjadi guru SLB, Oh. sekolah luar biasa. Oh. Nah, Ada muridnya tapi udah buka sekolah belum? enggak, jadi dari dulu ceritanya. Pace mau daftar. Jadi iya. Pak Anggi, saya Jadi- pikir-pikir
kenapa saya kok kuliah itu satu jurusan bisnis, yang kedua saya di jurusan pendidikan luar biasa. Kenapa sih? Ternyata di kehidupan saya selalu berbisnis dengan orang-orang yang luar biasa. Tapi konotasinya beda. Ini luar biasa apa nih? Iya, jadi luar biasa seperti Panggi kan luar biasa. Oh, bisa aja. Gitu. Tapi Panggi, nah ini nggak selesai lagi ceritanya. Oh, dari Uninus itu, saya waktu itu Panggi terinspirasi sama Hotman Paris. Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris kan, wah asprinya banyak. Wah saya bilang nih kalau kuliah jurusan hukum. Asprinya banyak. Kenapa harus aspri ini? Ada. Terita. Nah saya akhirnya kuliah jurusan hukum di Unjani. Panggi. Oh jadi dari Bandung Business School pindah ke Uninus, pindah ke Unjani. Hukum. Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Nah gitu. Nah tapi menariknya Panggi, dari setiap kampus saya kuliah itu saya nggak dapat ijazah, tapi dapat namanya partner bisnis. Oh jadi di Bandung Business School nggak ada ijazah? Ada. Di Uninus nggak ada ijazah? Di Unjani nggak ada ijazah. Tapi semua dapat partner bisnis sampai sekarang. Berarti emang terselubung maksudnya ya? Lain kuliah-kuliah amat ini ya, nyari teman. Gitu. Iya. Oh. Jadi ya cerita singkat lah Singkat ya. begitu ya. Sampai akhirnya saya menikah juga saya saat di Bandung. Ketemu jodohnya di Bandung. Kan orang pikir kayaknya Kang Dera istrinya orang Sunda. Bukan Panggi. Jadi ceritanya gini, saya itu udah seleksi se-Jawa Barat. Seleksi? Gak ada yang cocok sama saya. Ada yang cocok, ada gadis desa dari Wonosobo. Nah ini jadi istri saya sekarang. Oh, gadis desa dari Wonosobo. Itu hasil seleksi. Hasil seleksi. Jawa Barat nggak ketemu, saya coba Jawa Tengah, alhamdulillah. Kalau Jawa Tengah nggak dapat, mungkin saya ke Jawa Timur. Timur. Nah iya. Mungkin ke Kupang gitu terus ya. Enggak sih, sampai Kupang enggak. Kupang enggak nyampe. Oh iya, jadi luar biasa. Jadi ya gini alhamdulillah. Pantesan ya Anda kurang fokus karena menyeleksi seluruh gadis di Jawa Barat. Nah, itu pantesan itu nggak dapat ijazah di Bandung Business School. Ini menarik ya. Oke. Itulah Panggi ya. Kang Bro Dera. Ya. Kondisi ekonomi pada waktu itu. Waktu seorang Dera Abdul Rafa kecil. Ya. Pada saat waktu kecil nih kondisi ekonomi di keluarga. Ya. Itu gimana? Baik-baik saja kah atau misalkan kalau misalkan Kang Dera pengen sesuatu emang harus nabung dulu apa langsung dikabulkan oleh orang tua atau gimana? Ya, saya tahu nih maksud Pak Anggi itu biar kelihatan sedih. Tapi mohon maaf Pak Anggi, saya kaya dari lahir. Ini ya. Enggak. Jadi enggak Pak Anggi, saya sebetulnya jadi tadi ya orang tua saya guru. Ibu saya juga guru, bapak saya guru SD Pak Anggi. Oh, guru SD ya. Jadi bapak saya guru SD, ibu saya guru SD. Ya, yang namanya guru di kampung ya cukup lah kalau untuk di kampung alhamdulillah gitu. Jadi orang tua bisa ngasih yang terbaik lah gitu alhamdulillah. Jadi memang saya dari dulu. Berapa bersaudara Bro Dera? Saya 4 bersaudara, laki-laki semua Pak Anggi. Bro Dera anak paling bungsu? Anak yang pertama saya. Oh, nah, jadi ternyata Anda adalah tulang punggung keluarga ya? Sih. Oh, iya. Jadi apa tulang lunak? Iya, lanjut. Jadi alhamdulillah karena orang tua dua-duanya guru Pak Anggi, jadi sampai sekarang pun selalu ada keinginan untuk mengajar gitu. Jadi senang nih kalau sharing sama orang. Pak Anggi baca apa sih? saya pasti komennya aneh-aneh, makanya saya nggak lihat komen dari tadi. Saya pas lihat itu pas ada Budir sama ada di bawahnya Pak Novan, jadi saya pengen ketawa dulu. Padahal lanjut aja Pak Dera. Wah itu mah ini. Iya. Provokator. Iya. Jadi saya sengaja nggak bacain, takutnya Pak Dera konsentrasinya ini. Nah gitu. Panggil nanya apa lagi nih yang benar? Pak Dera kan berarti anak paling besar. Paling besar, berarti kondisi keuangan pada waktu itu ya cukup aja. Cukup Panggil, alhamdulillah. Nah, terus gimana ceritanya tiba-tiba kok jadi sosok yang kok tiba-tiba jadi ahli digital marketing, Bro? Nah, di mana belajarnya kan? Barusan kan nyambung lagi tuh ada tahap keempat. Tahap pertama Bandung Business School, lanjut ke Uninus, lanjut ke Unjani atau lanjut ke sekolah digital marketing. Nah, jadi Pak Anggi di sela-sela kuliah biasanya saya dari dulu ya Pak Anggi. Itu saya senang belajar. Jadi kalau ada seminar-seminar tentang digital marketing tuh saya kejar kemana-mana. Itu harganya lumayan, Bro. Ya kalau dulu ya lumayan ya, lumayan lah gitu. Jadi coba spill. Ya
Ya dari mulai Mulai berapa? ratusan sampai ada yang paling mahal berapa ya? Sekitar 25 jutaan lah. Sekali training. Ya training kan bertahap gitu ya. Jadi saya memang belajar karena senang, Wow. karena menurut saya gini Panggi, sekarang trennya kan online ya. Sekarang online di mana-mana. Ya saya sering ngomong kan gini Panggi, kalau Panggi lihat anak muda tuh ya di kafe-kafe ya. Nah, itu kan pada ngopi kayak gini. Nah, secara raga tuh ya mereka kan berhadap-hadapan kayak gini Iya, ya. Nah, benar. tapi mereka pada lihat HP masing-masing gitu, kadang nggak Betul. ngobrol ya. Betul. Pulang ke rumah ya, kita pulang ke rumah ruang tamu ya, datang biasanya kan mungkin disambut anak istri, tapi kan sekarang sudah berubah. Jadi raganya berkumpul tapi jiwanya ada di online. Oh. Nah, jadi saya pikir gini Panggi, kan kalau namanya bisnis itu Panggi ya, namanya bisnis itu kita harus cari di mana tempat paling strategis. Artinya paling banyak dilewati orang, paling banyak dilihat orang. Kalau zaman dulu ya, orang itu kan pilih toko mana nih, saya mau buka toko. Ya, tempatnya mana yang nih? strategis. Betul, mana yang paling strategis? Yang trafiknya banyak Yang dilewatin. trafiknya banyak dilewatin. Mobil umum lah, semua anak Betul. sekolah, orang kantor. Betul. Nah, tapi kalau di sekarang kan yang rame itu di online, Panggi. Orang tuh ngumpulnya di online. Iya sih. Nah, maka kita kalau mau berbisnis, Panggi, nah harus tahu nih, gitu. Harus tahu nih dunia online seperti apa. Keren juga ya. Ya, Bro jadi Dera dulu ketika orang masih offline, tapi Bro Dera udah punya visi bahwa ini bakal berubah. ya, Makanya betul, Panggi. rela ngikutin training-training yang semahal itu. Ya, betul, Panggi. Jadi saya kurang lebih Udah mungkin- lihat tren ya? mungkin dari tahun 2012 tuh sudah mempelajari online. Udah mulai masuk ke online. Ya, mempelajari online. Jadi dari 2012 ya sampai sekarang alhamdulillah ada satu usaha saya memang itu semua di bidang online ya. Iya, di iya, bidang iya, online iya. gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ini ya Kang Dera ini, Bro Dera ini luar biasa karena beliau besar sekali. Maksudnya memang jualannya di online ya. Ya, Panggi. Jadi memang saya aktivitas banyaknya usaha saya ya selain Poten juga memang kebanyakan di dunia online gitu. Ini luar Jadi biasa. saya memaksimalkan di sana di dunia online. Gitu. Pertanyaan penting, Bro. Ya, gimana Panggi? Bro Dera kan sudah besar nih. Ya, Ya, sudah jadi digital marketer ya. ya, Sudah banyak sekali Alhamdulillah. platformnya begitu di mana-mana. ya, Saya pengen tahu ya. apa yang memutuskan seorang Dera Abdurrova join Voltec. Nah, ini ceritanya unik, Panggi ya. Ah. Jadi ceritanya unik. Saya ini dulu Panggi waktu masih kuliah di ya bareng Panggi. Nah, kita kan suka belajar bisnis tuh. Iya. Nah, sama Panopan. Kita kan belajar. Panovan keseret-seret nih. Ya. Ah, ya. Jadi karena kita kan dulu dapat basic bisnis dari Panopan kan Bener, diajarin emang ini Panopan gimana luar caranya, biasa, bener. komunikasi seperti apa Wah, yang bagus kan. keren Nah, banget itu emang. kan saya pakai tuh ilmu dari Panopan saya pakailah betul-betul bermanfaat lah. Nah, sewaktu Panggi, nah sebetulnya Panggi saya tuh nggak suka tuh Panggi bisnis apa Poten, bisnis jaringan tuh nggak suka. Loh, kenapa tiba-tiba gabung? Sama sekali saya tidak suka. Nah, karena apa Panggi? Karena yang nawarinya Panopan. Oh. Gak enak Panggi saya tuh. Awalnya nggak enak. Betul, jadi waktu itu Panopan itu tiba-tiba nge-WA saya, Der gini katanya gitu. Der saya ini aja ya katanya video call sebentar. Video call lah sebentar, ngobrol-ngobrol dengan Panopan. Nah, kata Panopan gini-gini kayaknya nggak nyampe 10 menit Panggi. Panopan ngomong, "Jadi gimana Der?" Ya udah Kang, saya join. Berapa Nah, akun? Waktu itu satu akun. Satu Panggi. akun. Itu menghargai. Menghargai. Betul. Nggak Saya enak nggak sama tertarik. senior. Iya, saya nggak tertarik sama Lu, sekali. Nggak enak luar sama senior. Awalnya begitu. Betul. Jadi awalnya begitu, Panggi. Terus tiba-tiba sampai bisa jadi platinum. Nah, jadi saya Dari tuh, yang nggak Panggi, enak jadi nah, keenakan. Ini saya kira banyak nih yang join karena nggak enak, bukan cuma saya. Betul nggak? Saya yakin banyak. Jadi sama, saya juga awalnya nggak enak. Nah, waktu itu Panggi, jadi waktu saya adalah join, terus kemudian kan dikirim tuh produk, nyampe lah ke rumah, istri nanya, ini paket apa katanya gitu kan. Nah, karena istri udah tahu, aduh masa sih join gini lagi gitu kan. Saya bilang ini nggak tahu tuh Panopan yang ngirim. Saya nggak bilang Panopan kan, yang ngirim. saya kata nggak tahu tuh Panopan yang Terus. ngirim, saya bilang gitu. Nah udah gitu, terus Panggi waktu itu Panopan bilang, Der saya mau ke Malaysia dulu katanya. Nanti setelah pulang dari Malaysia kita ngobrol lagi katanya gitu.
Nah singkat cerita, beliau ini pulang dari Malaysia, Panggi waktu itu. Saya ada kepikiran jadi panopan itu kalau bahasa sekarang apa yang namanya di Pontianak itu follow up mungkin. Di follow up. Saya di follow up. Nah, tapi Panggi waktu itu saya kayak aduh, saya kenapa saya join beli produk sebanyak ini? Saya bilang buat apa gitu. Nah, Jujur banget ini. Itu, Ya terus. panopan itu Panggi, itu WA saya. Nanti kita ngopi ya. Saya diajak ngopi. Oke. Posisinya sudah join satu akun. Sudah join satu Oke, akun. follow up. Waktu itu Panopan bilang gini, "Der, nanti kita ketemu dengan Pak Edi," katanya. Begitu. Udah tahu belum kalau itu direktur? Oh sudah. Oh sudah. Karena Pak Edi juga kan teman, tapi kan saya iya. tidak tertarik bisnisnya. Oh benar. Gitu. Jadi Karena saya, menghargai pertemanan. nah gitu, saya oke. tahu. Oke, saya bilang. Nah, tapi waktu itu ada kejadian unik. Unik, iya. Apa? Jadi saya itu ketika Panopan WA saya nggak bales Panggi. Wah. Betul. Panopan WA janjian dari pagi sampai siang saya nggak balas sama sekali. Wah, durhaka Terus sekali saya Anda ya. cerita, karena saya nggak mau. Oh, karena emang Karena saya tahu saya pasti dipengaruhin saya. Wah, saya harus tahan, saya bilang gitu. Harus tahan. Udahlah, saya join satu aja cukup lah, menghargai. Terus? Kalau nanti kan saya takut pas diajak ketemu malah wah saya kan tahu sendiri Panopan kan. Wah, Terus? saya itu bisa kehipnotis sama Panopan. Nah, jadi pagi saya nggak balas tuh. Saya cerita ke istri saya, "Mi, ada Panopan," saya bilang, "ini WA." Terus kata istri saya, "Balas atuh Bi, yang datang aja gitu." Nah, benar. singkat cerita Panggi, saya nggak balas, tapi Tapi saya datang. datang. Nah, dari ini tempat Unik di sini. sekali. Jadi saya janjian di kantor Voten. Waktu itu sekitar siang lah, mungkin jam 2-an lah kayak gini. Nah, saya datang. Datang. Weh, si Kasep. Cuma saya ingat saya kata-katanya. Pada bantu ke saya. Si Kasep. Kenapa yang diinget yang poin itu? Jadi Panopan ngefans juga sama saya sebetulnya. Nah, jadi saya datang, udah pada ngumpul tuh lagi ngopi gini. Ketemulah Pak Edi ngobrol-ngobrol. Nah, Panggi ceritanya ini. Jadi ini salah satu trik. Jadi buat agen Voten yang baru. Jadi kalau mau follow up orang, itu ketemukan dengan leader yang lebih sukses. Itu triknya. Itu triknya. Nah, karena saya juga kan, wah ini pengen ketemu nih sama teman-teman juga kan, sama Pak Edi. Nah, akhirnya saya ngobrol lah di sana, ngobrol-ngobrol. Panggi tahu nggak? Saya kan sudah pasang tuh Sudah pasang pertahanan terkuat. Saya tidak mau dihipnotis pokoknya. Saya mau ngomong. Saya udah cukup. Enggak, gitu. saya udah nyiapin kata-kata dari pas di mobil itu saya kata-kata. Jadi saya mau gini bilang, "Kang, kayaknya saya nggak bisa untuk di Voten. Saya mah udah aja segini." Saya udah nyiapin kata-kata begitu, Panggi. Begitu ketemu, ngobrol. Pak Edi juga ikut ngobrol. Tahu nggak Panggi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya join 2 titik lagi, jadi saya join 3 titik. Nah itu jadi bahaya, hati-hati ya kalau ketemu Panopan sama Pak Edi tuh, itu diajak ngopi hati-hati itu ya. Jadi akhirnya join 3 titik. Aduh, Panggi luar biasa. Ya, yang saya tadinya udah bikin pertahanan, malah jadi tambah 2 titik lagi. Pas udah transfer jujur Panggi, ada penyesalan saya. Aduh, ini jalan saya bener apa enggak ya, saya bilang gitu. Jadi Panggi, jadi keyakinan itu Panggi bertumbuh. Jadi nggak ada orang langsung join Voten langsung, wah saya pasti nggak ada. Keyakinan itu bertumbuh. Dan harus ada prosesnya. Nah, begitu kan. Jadi saya join tuh Panggi, aduh join. Singkat cerita ngobrol-ngobrol kata Pak Edi, "Ayo Kang lah dicoba aja," katanya gitu. "Dicoba aja ini peluangnya gini bagus." Terus Panggi ada tuh yang menarik di Voten itu, kata waktu itu kata Coach Edi bilang gini, "Kang, nanti kalau kita ini di Voten kita bisa jalan-jalan." Wah, ini saya agak jalan-jalan. Jalan-jalan passion nih. Gratis. Wah, saya nih saya agak penasaran nih, saya pengen coba juga gitu. Nah, Panggi sudah join 1 titik, 2 titik tuh agak nyesel Panggi. Itu Panggi di 2 minggu terakhir ya sebulan. Jadi saya sering ketemu sama Coach Edi. Sering ketemu, sering ini sama Coach Nopan. Jadi aja kepaksa sukses. Tahu Panggi. Saya di minggu ketiga Panggi. Tahu nggak join apa? Saya beli 6 paket. Keluar uang lebih gede lagi. Luar biasa.
Jadi di sana. 18 paket. Saya kan orangnya nggak mau rugi. Yo, Masa sih saya udah keluar uang gede nih, saya bilang, uh-uh. nah ini saya harus serius. Nah itu Serius. termasuk Itu, gara-gara akhirnya itu. itu. Iya makanya saya bilang, aduh Panopan sama Coach Edi. Aduh bahaya hipnotisnya, bahaya bener deh. Jadi kalau ada teman-teman nih, yang saya kasih tahu nih, teman-teman yang ada agen ngeyel, susah, agen-agen baru. Temukan dengan leader. Temukan. Jadi pasti dapat momentum. Ya, temukan dengan kalau yang misalkan di bawah Panopan dengan Panopan, apalagi makanya sekarang tuh wah kalau ketemu Coach Edi tuh ngeri lagi itu udah Luar pasti biasa. itu udah pasti Panggi. Dan gitu. akhirnya jadi platinum. Nah, ya akhirnya saya pelajari akhirnya saya jadi platinum entrepreneur. Luar biasa. Ini mah saya mah kebetulan aja Asik. Panggi gitu. Ini mah keberkahan dari Coach Edi gitu. Kebawa berkahnya Coach Edi. Coach Edi, Coach Nopan ya Kang Nopan gitu. Jadi saya mah padahal mah gini-gini aja Iya, saya mah iya, enggak ini. Jadi Nah ini menarik nih. nah Berarti kan begini nih. Brodera kan udah besar di Ya. digital marketing ya kan. alhamdulillah panggilan. Terus masuk Volten. ya. Apakah strateginya itu memasarkan lewat kombinasi dengan Nah, strategi digital marketing? ya jadi Pak Anggi mungkin kalau dilihat saya tuh di awal-awal Jain Volten itu mungkin hampir 70% ya. Itu saya dapatnya dari online. Wow. Ya dari web saya dulu itu. Saya waktu itu ketemu ada Bu Nuki juga. Itu Bu Nuki juga Datang itu dari sendiri online. tuh. Dari online. Datang sendiri. Enggak, jadi saya kan ada web, saya Tiba-tiba bikin web nongol tuh. Ya, bikin web. Nah, terus kemudian perlu produk. Awalnya kebanyakan perlu produk. Nah, ketemuan kalau yang di masih satu kota bisa ketemuan. Nah, kalau yang misalkan kotanya kota lain bisa lewat telepon. Dapat alhamdulillah sampai dapat dari Papua juga. Wow. Ya, dari Papua, dari Palembang Iya, gitu ya. ya. Yang joinnya yang banyak sih join Nggak alhamdulillah. terbatas ya, Ya, bro ya. ya di sana jadi dapat dari online lumayan waktu itu waktu awal-awal di Poten ya itu Panggi. Ini luar biasa. Jadi memang saya mengerjakan ya apa yang bisa saya kerjakan gitu. Kita Keren banget ya. ya kita ininya di mana ya kita maksimalkan lah potensinya di sana. Bener nih itu Gitu. ya. Ini fleksibel banget berarti. Volten itu bisa juga dilakukan begitu ya. Dikerjakan dengan model digital marketing ya. Betul. Ini luar Panggi. biasa. Ini Nah, keren itu. banget. Makanya nih saya pengen ngobrol-ngobrol. Nah, pengen ngobrol lebih dekat dan lebih dalam nih dengan Brodera nih. Oke, Setuju oke. nggak teman-teman semua ya? Kita mau ngobrol nih. Terus begini. Kira-kira platform yang cocok, yang paling cocok. Ya. Kan tadi Brodera bilang ada pakai FB, pakai Ya. IG, pakai Ya. TikTok. Dari Ya. semua platform yang ada nih Ya, di Play Store, di iStore, ya. yang paling cocok. Nah, Panggi, setelah saya melihat perkembangan Polten, berarti kan di Bandung udah di Bandung, di Indonesia udah berapa tahun nih Panggi ya? Kurang lebih 3 tahun mungkin ya. Nah, Panggi, menurut hasil dari riset saya ya, kalau kita ingin produk kita lebih dikenal atau kita lebih dikenal dengan orang yang orang luar ya, yang tidak kenal dengan kita. Nah, saya sarankan Panggi ini ada satu platform yang bagus itu pakai TikTok. Kebetulan TikTok ya. memang saat ini juga saya memang spesialisnya untuk di usaha saya yang di itu memang saya fokusnya di TikTok gitu. Jadi menurut saya itu TikTok itu memang yang paling bagus karena kenapa? Jadi TikTok ini ngasih traffic. Jadi dia nggak pilih-pilih followernya udah berapa nggak ada. Jadi Pak Anggi itu kalau di TikTok baru bikin sekarang followernya masih 0, bikin video itu kemungkinan Pak Anggi itu ditonton minimalnya 200 orang. Oh gitu. Ya, Lumayan ditonton banyak 200 orang. Lumayan banyak itu Untuk TikTok akun kasih. baru bikin. Iya, akun baru bikin gitu. Baik itu juga TikTok. itu sekitar di 200 orang. Nah, yang menariknya Panggi, ini mengenai TikTok ya. Indonesia ini Panggi, itu pengguna TikToknya hampir 195 juta. Wah, Jadi TikTok ini Indonesia adalah pengguna TikTok terbanyak di dunia. di dunia. Ya. Oh. Dulunya Amerika kan udah ditutup tuh. Mm-mm. Nah, sekarang memang yang terbesar kita di Indonesia. Oh gitu. Jadi artinya apa Pak Anggi? Jadi orang Indonesia banyak ngumpulin di TikTok. Dan di TikTok ini menarik, hampir semua kalangan. Kalau Facebook kan biasanya yang udah usia lanjut tuh, 40-50 tahun ke atas. Iya, iya. Nah, kalau itu dari anak kecil sampai ke Ada semua dari Gen Z. Ya, sampai semua ada. sampai baby boomers. Betul. Ada ya? Semua ada gitu, Pak Anggi. Nah, cuman saya lihat memang
orang itu sekarang masih kebingungan gimana sih caranya manfaatin TikTok ini gitu kan. Karena begitu. dari 195 juta itu bro, Betul. itu kan pengguna banyak juga yang cuma nonton, bukan konten. Iya, betul. Iya kan? Betul. Termasuk mungkin Panggi kita nih mungkin yang penonton Bapak Ibu semua itu mungkin kebanyakan hanya jadi penonton saja, bukan jadi pemainnya bahasanya kan begitu. Nah, padahal ini kalau kita bisa manfaatin TikTok ini, kita bisa bikin kontennya. Nah, ini efeknya akan sangat luar biasa, Panggi gitu. Nah, contoh Panggi, nah saya lihat ya di Volten ini kalau boleh tahu Panggi, sekarang total agen ada berapa, Panggi? Kita itu Volten more or less ya, more or less sekitar 35.000 agen dan itu terus grow. 35.000. 35.000 orang. Nah, Panggi sekarang kita gini ngomongnya ya. Sekarang di Volten ada 35.000 agen. 35.000 agen. Anggaplah 10% yang aktif. 3.500. 3.500 Panggi itu banyak, sangat banyak ya. Nah, jadi gini, kebetulan kan kalau di Volten kita kan nggak bisa pakai keranjang kuning ya kalau di itu. Nah, tapi nggak masalah menurut saya. Justru yang harus kita lakukan sekarang ini, gimana caranya nih si TikTok ini dibanjiri konten Volten. Karena gini Panggi, kita ini akan sangat lebih mudah agen-agen Volten di seluruh Indonesia jika Voltennya terkenal, jika produknya terkenal. Itu akan sangat memudahkan. Oh benar. Menarik Nah, nih, menarik. saya ada sedikit ide ya, maksud saya begini. Ini ada 3.500. 10% dari 10% lah, anggap 10% yang aktif itu 3.500. Yang bisa ngonten. Kebayang nggak Panggi? Kalau yang 3.500 ini itu bikin satu hari satu video. Wah. Tentang produk Volten. Menarik nih. Tentang bisnisnya. Kan produk Volten banyak juga tuh. Gitu. Berarti Panggi, kalau dari satu video dilihat minimalnya 200 orang, 200 viewers. Nah, itu berarti sehari itu bisa berapa orang, Bang? Bisa 70.000 ya. Ya kali 3.200 Kali 200. 3.200 kali 200 3.500 kali 200 penonton itu hampir 700.000 Bang. 700.000 tuh iya kan. 700.000 Hampir orang 1 juta. nonton. 700.000 loh. Wow. Jadi bayang Panggi. Jadi kalau kita nih sama-sama hari ini bikin konten, kita semua sama. Satu hari sudah 7.000. Wah, benar. Bayangin kalau 30 hari Panggi. Betul ya. Berapa? Jadi orang yang tadi pengguna TikTok yang 190 juta, Iya. dia langsung ke distract. Apa nih? Nah, maksudnya begitu. Nyarinya kemana nih? Maksudnya begitu. Maka yang diuntungkan adalah agen. Nah, Udah mulai banyak penasaran turun. Benar gitu ya? Maksudnya betul, gitu kan? Betul. Buat naikin reach kan? Betul. Kebayang Panggi, satu hari 700.000 ya. Satu hari 700.000. Kalau kali satu bulan itu kan hampir 21 juta. 21 juta Orang yang nonton produk orang kita. nonton Betul. produk kita. Nah, tinggal masalahnya begini. Nah, banyak orang Panggi menganggap bahwa bikin konten itu sulit. Benar, Susah. Benar tuh gimana tuh? Nah, itu satu. Yang kedua, orang pikir begini. Kalau jualan kalau kita promosi di online itu harus langsung cepet dapat, kan nggak begitu Panggi. Cara mainnya kan nggak begitu. Betul. Jadi gini Panggi, saya kasih tahu sedikit mengenai TikTok. Jadi TikTok ini Panggi itu ada masa pembentukan akun namanya. Jadi akun kita supaya sampai dikenal oleh algoritma TikTok itu Panggi itu sebaiknya selama 3 bulan kita tidak lepas dari konten. Oh, jadi rajin tuh konten setiap hari Harus satu. minimal satu hari Minimal satu. sampai 3 bulan. Baru nanti kebentuk nih. Akun kita baru nanti kebentuk. Jadi si TikTok ini nanti tahu, oh ya misalkan akun Pak Anggi ini ceritanya tentang kopi, tentang kesehatan, tentang produk. Nanti sama TikTok Disuggest. Nah iya, jadi orang-orang yang butuh kopi itu diarahin ke akunnya Pak Anggi. Oh gitu. Kalau akun Pak Anggi sudah terbentuk, tapi itu perlu proses selama kurang lebih biasanya 3 bulan. 3 bulan ya, 90 hari ya. Ya, jadi kalau bikin konten TikTok itu Pak Anggi, yang pertama jangan mikirin dulu kualitas. Ngonten aja. Ngonten aja. Posting aja. Posting aja. Gitu. Jadi karena
kalau misalkan ada pilihan, mending mana Pak? Satu konten bagus banget, tapi seminggu sekali, atau konten yang nggak bagus-bagus amat gitu loh, tapi, asal ngonten tapi setiap hari konsisten gitu. Bener. Nah tinggal nih sekarang, nah nanti kita akan share gimana sih cara bikin konten yang sederhana gitu. Karena biasanya Panggi saya tahu kebanyakan, apalagi saya lihat di Poten ini usianya biasanya udah 40-50, lagi lucu-lucunya lah ya. 40-50. Ya gadis-gadis jelita lah. Nah jelang itu. 50 tahun. Nah, jadi saya lihat begitu ya. Jadi Iya. jadi saya lihat, wah ini yang penting jadi gini Panggi konsepnya ya. Kalau bikin konten itu kan bikin karya sebetulnya. Betul. Jadi Panggi harus pegang satu prinsip begini. Jadi yang namanya berkarya, bikin sesuatu, apalagi ngomongin tentang konten, jangan takut jelek. Prinsipnya. Jangan takut jelek. Tahu nggak karena apa Panggi? Karena apa? Karena pasti jelek. Karena pasti jelek. Bayangin Panggi awal pasti jelek. Oh iya benar sih ya. Jadi jangan takut jelek karena sudah pasti jelek. Mana ada orang nggak pernah bikin konten, terus tiba-tiba bikin konten terus jadi bagus tuh nggak mungkin. Ada proses. Ada prosesnya. Nah makanya nanti pasti akan berproses tuh kalau kita namanya konsisten atau rutin bikin kontennya gitu Panggi. Nah jadi Panggi yang penting tadi daripada kualitas kita mentingin kuantitas. Yang penting seringnya, konsistennya biar kebaca sama algoritma dari TikToknya. Itu Panggi. Luar biasa. Ini ya berarti dari semua platform terjawab ya Bapak Ibu teman-teman semua. Seorang Kang Dera itu memilih TikTok, betul ya? Betul. Karena tadi TikTok. yang pertama TikTok penggunanya 195 juta. Betul ya? Iya. Banyak juga tuh, hampir satu Indonesia ya? Iya, hampir satu Indonesia. Benar juga. Dan tadi juga Bro Dera cerita ke kita semua, ya ada aja gitu dapat leader malah ya. Dapat leader salah satunya dari situ ya. Dari awalnya kalau dulu dari itu saya dari web. Ya, dari Google Ads dulu. Nah, Google cuman Ads. sekarang kan potensi sudah ramai tuh, udah beda tuh cara mainnya Panggi. Nah, justru sekarang menurut saya saatnya ini manfaatin TikTok. biar lebih viral. Oh, jadi dulu pakai Google Advertising, Google Ads. Ya. Sekarang pakai sekarang TikTok. juga pakai TikTok. Bener sih emang TikTok tuh di mana-mana ya. Gitu. Karena semuanya hampir punya akun TikTok. Presiden kita aja punya akun TikTok. Hampir semua stasiun televisi ada TikToknya. Stasiun televisi yang programnya program berita kayak CNN, Metro dan lain sebagainya punya akun TikTok. Betul. Jadi emang harus ya, kita udah harus mulai bergeser ya. Dan bikin akun TikTok kan paling gampang. Modalnya kan cuma email aja. Jadi nggak perlu nomor HP, nggak perlu apa. Jadi semua orang saya kira bisa. Nah, tinggal Pak Anggi, PR-nya sekarang gimana nih cara bikin konten yang sederhana. Nah begitu kan. Jadi biar apa? Biar bisa diikuti, diduplikasi sama teman-teman semua di sini gitu. Nah, jadi Pak Anggi itu, jadi kalau Pak Anggi kita bikin konten itu kan sederhana. Jadi kalau kita bikin video, bikin konten sebenarnya nggak usah panjang-panjang. Berapa? 30 detik cukup. 30 detik cukup. Ya, makan kalau di itu jangan kelamaan, jangan sampai 2 menit, 3 menit terlalu lama. Ya, maksimal 1 menit lah. Iya. Saya jadi ingat kata-kata Pak Kirman ya. Apa? Lebih baik kecil masuk semua daripada panjang masuk separuh. Nah, itu saya kurang paham Pak. Saya masih polos. Emang Pak Kirman begitu, maksudnya emang kita bikin yang simple tapi orang lihat semua gitu ya. 30 detik kan tadi ya. Ya. Daripada panjang orang lihat separuh gitu. Ya, betul. Saya tiba-tiba ingat Pak Kirman ya. Itu tamu saya yang nomor 2 di podcast ini. Nah, jadi Pak Anggi sebenarnya sederhana ya formulanya Pak Anggi kalau bikin video itu. Oke. Cuma 3. Di-share nih sama teman-teman saya yang ada di sini, Kang Dera. Boleh. Berarti disarankan oleh Kang Dera bikinnya setiap hari. Bikin setiap hari. Yang sederhana aja. Sederhana. Mulai dari sekarang. Ya. Minimal 30 detik aja cukup ya. 30 detik cukup. Nah, terus boleh. Nah, terus cara bikin konten gimana? Formulanya ada 3. 3P namanya. 3P. Oke. Nah, P yang pertama. P yang pertama pancing. Gimana caranya? Harus ada kata-kata yang memancing. Nah, contoh misalkan pancing gini. Di sini siapa yang belum pernah nyobain kopi jahe hitam pertama di dunia? Nah, ini namanya orang hook penasaran. ya. Pancing. Nah, orang kan pasti kan apa tuh? Apa? Kan selama ini orang kenal
ya kopi jahe, ya kopi susu, ya kopi apa gula aren. Ginseng. Nah, kopi ginseng. Nah, ini kopi jahe hitam. Wah, Nah, apa tuh ya? dimunculkan pakai pertanyaan yang memancing. Tapi bolehkah itu ngeklaim yang ini? Boleh. Oh, nggak bakal di take down Enggak, karena overclaim. enggak. Nah, nanti saya kasih lagi beberapa trik-trik yang bisa Oh, dipraktekkan. oke. Nah, kemudian Panggi setelah pancing baru masuk ke pesan. Pancing yang pertama, Kedua, yang kedua pesan. Pesan tuh jadi kita kasih tahu manfaatnya, kasih tahu isinya apa gitu. Nah, terus udah gitu, udah kita masuk ke pesan, manfaat segala macam, masuk ke penutup. Nah, penutup ini itu hubungan dengan call to action. Call to action Call to tuh action. ajakan ya? Ajakan. Jadi ajakan di akhir itu kita mesti, nah silakan Bapak Ibu yang mau coba kopinya Hubungi boleh saya. follow saya, hubungi saya. Oh, Misalkan kayak gitu ya. pantesan. Nah, boleh hubungi, bisa kita masukkan nomor WA dan segala macam. Nah, gitu. Jadi sederhana Panggi gitu aja gitu. Jadi pancing, pesan, penutup. Gitu sebetulnya. Jadi Penutup tuh call to action ya? call to action gitu, call to action semua. Karena gini Panggi, yang bisa dibikin konten di Volten tuh banyak. Sekarang contohnya nih Panggi, contoh nih sekarang. Kalau kita lihat kan di Telegram banyak banget testimoni ya. Betul. Wah, itu segala macam Betul. penyakit itu ada Panggi ya. Betul. Saya lihat ada diabetes segala macam. Nah, tapi Panggi gini, triknya si testimoni itu jangan diposting utuh. Karena kalau diposting utuh, diposting dengan 3.000 orang itu kena duplikat namanya. Oh. Caranya gimana? Dibikin part-part gitu. Enggak, gini Panggi. Gimana, Jadi caranya gini. Sebelum masuk ke testimoni yang utamanya, kita dulu ngomong duluan. Oh. Ngerti nggak? Jadi kita bikin video. Dikasih- Ibu-ibu, iya. Bapak Ibu di Dikasih sini teaser siapa? ya? Nah, siapa di sini yang mengalami diabetes bertahun-tahun dan nggak sembuh-sembuh? Ini ada orang cuma minum kopi aja orang bisa sembuh. Masukinlah tuh testimoni kopinya. Dikasih teaser awal kayak imbuhan, dikasih imbuhan ya. Jadi kita masukin si testimoni yang dari Telegram. yang dari Telegramnya, tapi kita awal dulu pakai kita dulu. Kita ada awalan. Nah, terus itu Masuk materi. kemudian akhirnya bisa call to action. Call to action dari video kita lagi. Bisa dari video kita atau dari teks gitu. Pantesan. Nah, itu salah satunya. Karena saya yakin Panggi, kebayang sama Panggi. Kalau TikTok dihujani begitu banyak konten tentang Volten, tentang produknya, Meledak tentang dong. bisnisnya. Ya, saya kira tinggal menunggu waktu itu akan sangat meledak. Iya, Orang tuh iya, akan iya. penasaran. Betul, Akhirnya betul. ketika orang itu penasaran, yang diuntungkan kembali pasti agen. Iya, betul nggak? betul. Karena agen itu akan lebih mudah kalau produknya terkenal, kalau perusahaannya terkenal itu akan lebih mudah. Panggi. Berarti nanti tinggal diarahkan, hubungi WA ini, Nah, nomor betul ini begitu. gitu ya. Jadi banyak Panggi, contoh misalkan kita nyeduh kopi bikin bikin konten. Iya, iya. Ada produk baru unboxing. Nah, itu biasa kita buka-buka doang, jangan. Kamera siapin di depan. Bener Kita ya. buka nih Apa aja ada kita ini. kontenin ya. Ya, kontenin. Karena ngejar one day one content. Nah, Widih. itu ngeri itu Panggi Cocok. ya. Jadi semua kita kontenin. Wah, ini mahal Contoh ilmunya nih. misalkan nggak harus produk ya, nggak harus produk. Semua bisa contoh. Kalau misalkan agen kita nerima komisi, misalkan nerima komisinya itu ada Sekitar $50 lah, nggak usah gede-gede. Gede itu lumayan. Iya, maksudnya lumayan lah. Jadi Iya. maksudnya gini, kita tetap bikin konten, tapi kita nggak boleh flexing. Nggak boleh flexing. Nah, Karena kita- di take down nanti ya kalau flexing. Enggak sih, itu nggak baik aja Oh, nggak ke brand ke konten juga. Ah. Kan banyak ya kita lihat ada perusahaan lain flexing. Nah, itu saya kira orang malah Iya. nggak mau akhirnya. Iya, nggak etis, Contoh- kurang beretika Ya, ya. contoh misalkan Panggi kita mau liatin komisi misalkan $50. Alhamdulillah teman-teman, usia saya 50 tahun tapi saya bisa dapat komisi dari toko biru. Oh, benar. Nah, kita lihat yuk pagi ini padahal baru bangun tidur loh. Nah, gitu kan? Masuk $50. Nah, kita liatin tuh misalkan pakai HP satu lagi, HP siapa lah, HP istri apa HP suami kita liatin. Nah, ini alhamdulillah lihat $50 ya, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 600.000. Teman-teman yang mau uang tambahan sama seperti saya juga usianya tidak muda lagi, tapi saya bisa dapat komisi dolar loh dari toko biru. Padahal cuma begitu ya. Nah, gitu Tapi jadi doang. konten ya. Ya 30 detik, 50 detik, Berarti maksimal emang 1 konten tuh menit. nggak cuma tentang produk dan unboxing, Iya, lebih ke lifestyle juga bisa ya. boleh. Kita bangun tidur terima bonus di kontenin. Boleh. Berarti kan itu habit kan, Iya, maksudnya habit. lifestyle kita Iya, ya. gitu. Jadi gak hanya tentang produk, apalagi produk saya kira banyak sekali. Iya, iya, iya. Karena gini Panggi, ya. Mhm. Kuncinya gini. Kenapa kita harus bikin konten? Bikin konten itu Panggi kayak kita nanam benih. Mhm. Tapi harus fokus gak sih, Ah, Bro Dera? ya sebetulnya bikin konten Kalau kan kita mau fokus misalkan produk terus selama 90 hari.
Nah, Atau gimana? Apa jadi, bisa ada diversifikasi? Contoh misalkan saya nih, ya. saya seneng football. ya, Tapi saya juga pengen ngiklangin kopi. Apakah itu bisa nggak? Kopi olahraga, Oh, kopi bisa. olahraga gitu. ya bisa. Kebaca nggak sama TikTok nanti? Ya kebaca. Kesuggest ke orang lain. Ya. Jadi kalau Pak Anggi ngomongin tentang kesehatan, Mm-mm. nah nanti akun Pak Anggi itu nanti orang datang tuh yang butuh sehat. Iya, berarti orang sakit yang datang ke gue. Ya, maksudnya kan semua orang butuh sehat, Pak Iya, Anggi. iya, benar. Yang sehat, yang sakit semua butuh Butuh sehat. sehat. Nah, Yang sehat jadi- makin sehat. Jadi kita yang penting satu, kita mulai. Ya. Kita mulai Mm-mm. bikin konten, rajin, satu Mm-mm. konten satu hari gitu. Mm-mm. Semua banyak yang bisa dikontenin. Mm-mm. Gaya hidup, produk poten, Mm-mm. gaya hidup disambungin ke produk poten. Ah, Bahkan oke. Pak Anggi nih, mohon Iya. maaf nih, ibu-ibu, mak-mak Mm-mm. yang bikin konten joget-joget nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa, misalkan ada tren. Joget lewat produk gitu. Nah, jadi misalkan joget-joget tapi depannya ada ada produk. produk. Oh. Siapa tuh kan viral. Oh, Kan iya besok benar. ada tuh komen, Mm-mm. Bun, itu apa? Nah, Ah. di sanalah kesempatan kita. Oh. Untuk- yang untuk tadi kita ya, bisa yang mancing follow up. tadi ya, mancing ya. Betul. Ini luar Gitu. biasa. Jadi gini Pak Anggi, bikin konten itu sebenarnya simpel. Jadi Hmm. jangan takut. Yang pertama yang tadi, jangan takut jelek karena pasti jelek. pasti jelek kalau awal-awal. Karena pasti jelek awal-awal nggak apa-apa. Hmm. Nanti Pak Anggi kalau udah biasa tuh satu konten, dua konten, nanti bakal ada Pak Anggi. Mm-mm. Itu satu konten bisa yang meledak. Oh, benar Dan juga. kita jangan pikir bahwa kalau konten bagus itu Mm-mm. pasti viral. Mm-mm. Belum tentu. Bener. Saya sering bikin konten Pak Anggi. Benar, benar, Udah benar. dibikin di bagus-bagus, malah nggak naik. Tapi konten yang Biasa seadanya aja itu malah meledak, Pak Anggi. meledak, benar sih. Nah, karena di Benar, TikTok benar, itu benar. kalau sudah Pak Anggi gulungan kedua FYP itu aduh nggak Wah, ketahan Pak Anggi. benar. Nggak ketahan. Benar. Gitu. Nah, jadi maksud saya karena apa Pak Anggi? Konten itu bukan masalah bagus atau tidak bagus, yang penting relate-nya. Relate dan konsistensi. Relate konsisten. Karena Contoh, kita nggak tahu konten yang mana yang bakal meledak. betul. Jadi rajin aja bikin Betul. produk. Oke. Contoh mungkin suatu hari kita bahas tentang misalkan kalau di Poten tuh biasanya identik dengan kalau sakit ya tentang diabetes atau apa. Nah, siapa tahu tuh relate dengan orang. Oh iya saya diabetes nih 5 tahun saya diabetes nih. Karena sekarang yang diabetes banyak banget Pak Anggi. Dan banyak yang sembuh sih kalau pakai produk Volta. Nah, maksudnya begitu gitu. Mm-mm. Itu kalau kita ngomongin satu jenis penyakit aja ini marketnya lu kalau kita ngomong market ya. Iya. Ini banyak banget dan banyak banget ini apa Pak Anggi yang bisa dimaksimalkan bikin konten itu. Dan yang paling penting Pak Anggi dari konten itu Pak Anggi ya, yang paling penting dari konten itu kita itu harus jujur. Oh, Jadi kalau nggak boleh prinsipnya berlebihan ya. jangan apa ya, jangan apa ya. Kalau bikin konten itu jangan kita berbohong, gitu harus jujur. Contohnya apa gimana adanya. tuh, Bro? Nah, saya juga punya formula nih biar diingat juga. Bikin konten juga. Wah, gitu. ini penting nih ya. Nah, namanya Bapak Ibu ini formula nih, penting nih, ini penting nih. nama formulanya jahe. 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 Jadi yang diingat-ingat, tadi kan ada 3P. Tadi 3P. Nah, ini ada jahe. Pancing, Nah, pesan, betul. penutup. Nah, Ini jadi formulanya jahe. Oke. jahe. Jadi Apa tuh jahe itu yang pertama J-nya, Mm-mm. Pagi, Mm-mm. itu jujur cerita. Jujur cerita. Jangan Jangan lebay, jangan berlebihan. lebay, jangan dilebih-lebihkan. Kita jujur aja cerita Jujur apa cerita. adanya pengalaman kita ataupun Pengalaman. pengalaman orang lain. Yang disembuhkan lewat kita misalkan. Ya, mau kita lewat ngomongin produk-produk yang kita ini ya. betul, mau kita ngomongin bisnisnya, mau kita Mm-mm. ngomongin produknya, yang pertama jujur. Jujur. Nah, kemudian yang kedua, A-nya jadi apa? kalau mau bikin konten itu, Pak Anggi yang pertama harus ada manfaatnya. Ada manfaat. Ada manfaat. Jujur, ada manfaat. Ada manfaat. Jadi ketika bikin konten itu, Pak Mm-mm. Anggi, karena konten ini gini, Pak Anggi. Konten itu kayak kita presentasi, Mm-mm. ya. Kalau Pak Anggi kan kalau mau presentasi ya, Mm-mm. Pak Anggi kalau mau presentasi itu kan misalkan di sana mau pengen ketemu sama Pak Anggi, Mm-mm. Pak Anggi kan harus ke sana tuh Iya, kalau iya. kita. Tapi kalau di dunia maya itu Mm-mm. kayak kita ngeduplikat diri kita. Mm-mm. Jadi orang bisa Betul lihat di mana-mana kan? Jadi kalau kita bikin konten itu kayak kita punya satu orang agen. Iya. Nah, tapi konten itu sekali lagi harus ada namanya ada manfaat. Mm-mm. Nah, yang ketiga H-nya itu namanya hidupkan emosi. Hidupkan Kalau emosi. senyum-senyum ada senyumnya, Oh, ada ada ekspresi. sedihnya, ekspresinya gitu. Betul. Nah, betul. itu penting. Cuma yang Mm-mm. terakhir E-nya itu endingnya ajak. Endingnya ajak. Endingnya ngajak. Ngajak. Berarti call to action. Ya, call to action. Jangan Itu lupa jahe. tuh. Jadi yang paling penting jujur ya, jujur sama ada manfaat itu yang paling penting. Mm-mm. Karena gini Pak Anggi. Pak Anggi itu kan kita kan ya, contoh gini lah. Kita aja Pak Anggi kalau ngundang
apa sekarang namanya itu kalau ngundang ke pertemuan apa bisnis tuh Netcommerce. netcommerce ya, Netcommerce seminar. netcommerce seminar itu kan kadang kita ngundang satu orang aja susahnya luar biasa. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau kita buat konten, bayangin konten kita ditonton 200 orang. Iya. Kan lumayan, Pak. Benar. Betul nggak? Betul. Sengaja kita nyari orang susah malah. Yang kenal sama kita malah nggak mau ya. Tapi dengan konten kita bisa ngajak tuh orang. Kita bisa kenalin. Jadi makanya saya bilang gini ke agen Poten itu, kalau kita bikin satu konten, Betul. artinya kita menduplikat diri kita di dunia maya. Gitu. Betul, Menduplikat betul, diri betul. kita ceritakan tentang Poten, tentang ini segala macam kita. Nah itu Panggi. Jadi Nah. jadi menurut saya konten itu penting dan harus berani memulai. Ya, berani memulai. Jangan sampai kita selama Betul. ini yang jadi penonton saja, tidak Iya, bisa iya, menikmati. iya, iya, Wah, iya, pokoknya kalau Bapak Ibu udah panen terbiasa cuan. bikin konten Panggi, ketagihan Panggi. Ketagihan ya. Dan ingat, bikin konten itu kayak nanam benih, nggak bisa langsung nanam sekarang besok nggak bisa. Oh iya, ada masa tunggu dong. Ada masa tunggunya dong, kapan sampai panennya. panen, Nah, bener. gitu. Makanya saran Pupuk, saya, ya. nah teman-teman coba mulai dulu Yes, ya, mulai itu dulu penting. dengan konsep yang tadi sederhana. Semua dikontenin pokoknya. Semua dikontenin, berhubung dengan Poten dikontenin semua. Mulai Kontenin. dari terima paket, terima paket, bonus. betul, semua. Ada konsumen atau ada pasien yang sembuh. Betul. Kontenin ya. Kontenin semua. Jadi judulnya memang hari ini kita coba nih teman-teman fokus ke konten, bikin konten. Tapi itu yang nggak lebay rajin. ya? Apa-apa di kontenin nggak lebay ya? Panggi enggak lah. Sekarang saya lihat Tergantung penerimaan orang ya. ya kadang orang kan begini, saya malu masa saya jualan sih di TikTok gitu. Oh benar. Tapi Ada juga yang begitu ya? Ada yang begitu. Banyak. Tapi tahu nggak Panggi? Saya pagi-pagi kalau live itu Panggi, yang Ya. jualan tahu nggak siapa? Nagita Slavina. Benar. Kurang apa coba Nagita Slavina? Betul nggak? Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan jualan Sahrul sepatu, Gunawan. Sahrul Gunawan jualan baju. Masa kita malu? Betul nggak? Emang kita siapa? Padahal gitu, itu lagi Panggi? menjabat loh. Nah itu maksud saya. Tapi ya di luar jam kantor dia Nah jualan. betul. Jadi maksudnya jangan Benar malu. juga Apalagi misalkan teman-teman kan, misalkan yang suka live bisa tambah live. Iya. Ya, Mbak konten Imbong live. aja jualan ya. Semua Panggi. Iya benar sih. Jualan Iya, semua bener sih. gitu. Jadi maksud saya inilah TikTok ini sekarang Bapak Ibu yang TikToknya udah lama nih nggak disentuh, nggak dilihat, coba sekarang buka. Kita sentuh lagi ya. Nah, bikin konten, Wah. konten pertama, konten kedua, ketiga, jangan putus satu aja. Saya juga jadi terinspirasi nih. Iya, Panggi Bro. juga harus bikin. Bener. Ya, Iya, gitu iya, Panggi. iya. Jadi, nah, terus yang paling penting tadi, ketika kita bikin konten itu ada manfaatnya, bukan hanya menjual saja. Iya, Ada iya, pesan iya. yang disampaikan. Betul. Begitu Panggi kurang lebihnya untuk di TikTok ini. Beh, luar biasa ya. Ini daging semua materinya Ya. nih mahal nih. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke ya, banyak manfaat gak yang hari ini diterima oleh teman-teman semua di sini? Kalau saya sih banyak, malah bukan hanya banyak. Jadi sekarang saya malah tertantang ingin, wah bener juga nih. Satu hari satu akun lagi. Satu hari satu konten. Bener ya. Ya, Karena saya punya pengalaman juga, Bro Dera. ya, Ketika saya iseng bikin konten yang lagi tren aja, cuman Ya. ikut-ikutan aja. ya. Ada tren ini, tren itu, saya ngikut-ngikut. Ternyata ketika kita cuma rajin ikut tren aja, yang enggak sehari sekali kok, satu konten satu hari, Ya. itu ada juga yang di-up sama TikTok. Jeger 53.000 yang nonton. Nah, ya betul Padahal, Panggi. wih, apalagi kalau kita rajin kan gitu ya. Betul. Dan di TikTok itu kan Panggi pair ya. Enggak misalkan yang ganteng FYP, yang enggak ganteng enggak. Yang muda FYP, yang tua enggak gitu kan. Gitu Panggi. Jadi semua punya kesempatan Benar, yang sama. Dan jangan underestimate Panggi. Itu pasti Panggi ya. Kalau kita bikin konten tuh keseringan, itu ada yang bakal di-up sama TikToknya. Iya, iya, Jadi iya, iya. gini, kadang Panggi ini pengalaman saya ya. Udah 1 bulan nih kita bikin konten. Kadang-kadang yang munculnya itu konten yang Yang kita udah lama. bikin, betul, Ya. 3 minggu yang lalu gitu. Benar. Jadi kita nggak bisa, oh ini kok nggak ada penonton, belum tentu. Nanti juga ada, yang penting kita konsisten aja. Kita Itu, berbagi ini benar. gitu. Karena kita nggak tahu konten mana yang bakal diviralkan. Betul, Istilahnya kalau di TikTok tuh FYP, betul. for your page gitu Betul. ya. Jadi kita konsisten gitu ya Kang ya. Ya betul, Benar, kita harus konsisten. Dan Panggi, kenapa kita harus bikin konten? Kita liatin kita punya produk apa, jual apa. Karena kadang orang itu bukan nggak mau beli sama kita, tapi orang itu nggak tahu kalau kita jualan produk itu. Bener sih. Itu. Bener ya. Iya. Kadang-kadang pesan, oh bapak jualan ini ya katanya, gitu. Itu lebih bagus. Iya, bukan
Karena orang nggak tahu kita juga. Nah, Iya. Bukan orang nggak mau beli ya. Ya betul Pak Anggi gitu. Benar. Dan Pak Anggi bikin konten itu Pak Anggi itu ibarat kita Pak Anggi presentasi ke orang yang tidak dikenal. Kita kan banyak banget tuh di Iya, luar sana. benar. Itu sama kayak kita presentasi. Tiba-tiba ada DM. Iya, nah gitu. Ini jualan produk Volten ya? Ya, saya boleh nggak Mesen. itu saya pengen coba Wah, itu, saya benar. diabetes, saya Wah, ini benar. Wah, orang benar. tua saya ini sendinya sakit sama dengan testimoni yang di sana itu luar biasa Bang. Benar. Itu Pak Anggi, wah ini saya nggak bisa bayangin ya kalau kita 3 bulan nih, ini tugas Pak Anggi nih ya sebetulnya. Oh, iya, Jadi Pak Anggi mungkin nanti bisa bikin challenge ke agen-agen Volten seluruh Indonesia. Gue dikasih PR. Nah, Udah. one day one content. Wow, oke juga sih. Jadi one day one content, satu hari satu konten, semua bareng-bareng konsisten. Saya nggak ngerti bakal jadi apa 3 bulan kemudian. Wah, siap. One day one content ini keren juga nih. Iya, idenya one day ya. one content Bang Anggi. Ini Iya, saya iya, kira, wah ini dilakukan bersama-sama. Jadi kita Hasilnya, sama-sama bikin hujan. wah Iya Pak kan? Anggi, kalau udah kayak gitu Waduh, keren banget. orang lihat TikTok kok Volten lagi, buka Iya. lagi sini Volten lagi, Kerich ya kan? kopi lagi, Iya, betul iya, nggak? iya, benar-benar. Ini lagi kopi lagi, susu lagi, apa semua jahe hitam lagi gitu. Betul. Jadi Nah, apapun ya. Kayak apapun. misalkan kan setiap pagi nih leader-leader ada yang bikin acara virtual meeting ngopi pagi. Betul. Itu di screenshot, Oh, di itu posting. bisa jadi postingan itu. Bisa kan? Bisa. Screenshot posting. Iya. Ngopi pagi kita. Nah, jadi Hari ini Iya. posting 1. posting. Betul. Besok screenshot lagi posting 2. Bisa. Minimal. Sangat bisa. Jadi minimal satu konten tuh sudah bisa terwakili dengan screenshotan agenda pagi ya. Nah, Boleh itu. ya? Boleh pagi. Power Nah, nih. ya, tapi sekali lagi pagi kalau di TikTok itu saran saya minimal 1, tapi jangan banyak-banyak. 1 atau maksimal 3 lah. Heeh. Karena kalau kita terlalu banyak tuh satu hari posting terlalu banyak itu dikira spam, nanti bisa di-ban sama TikToknya. Bro, saya mau nanya bro. Iya. Kalau kita reposting itu masuknya ke konten nggak? Nggak. Atau emang harus kita Enggak bikin? sih. Ya, bagusnya kita bikin sih itu. Oh, Biar kita kalau cuma repost aja nggak ori lah, nggak ori. Oh karena tadi kan jujur ya bikin Ya, jahe gitu. itu tadi ya. Gitu. Jadi, Jujur bikin sendiri lah. ya gitu, kita bikin sendiri. Jadi saya kira bisa pagi-pagi jalan kaki, kita kasih pesan pentingnya jalan kaki, ujung-ujungnya promosi. Benar. Kan bisa. Banyak sih saya kira ya. Apalagi sekarang gini, kalau di Volten saya kira kan agennya banyak yang usia lanjut, Pak Anggi. Nah, ini justru menarik. Jadi usia lanjut ini jangan dijadikan halangan, tapi dijadikan bahan untuk orang yang lebih muda dari kita tertarik. Benar. Contoh yang tadi, saya usia 50 aja masih kuat, masih ini karena saya sering minum ini. Iya gitu. benar ya. Saya usia lanjut aja masih bisa dapat komisi nih dari toko biru yang saya cerita tadi. Iya, Saya iya, komisi iya. segini. Nih teman-teman yang mau Benar juga ya. dapat komisi di toko biru. Banyak. Karena sekarang tuh banyak juga di TikTok orang yang pengen jadi affiliate, pengen dapat komisi. Nah, ini kan Iya, ada iya. solusi juga tuh di ini, tinggal nanti Pak Anggi ya mungkin sama manajemen siapin tuh apa hashtagnya biar kita sama-sama biar kembar, biar Bener ya. betul-betul jadi hujan gitu loh Benar. Pak Anggi. Karena gitu. apa aja bisa dikontenin ya. Ya. Contoh kan banyak juga nih agen kita yang udah pensiun, banyak ada seperti Abi Idam. Ya. Abi Idam turun dari kendaraan misalkan naik tangga. Ya. Ditanya, Abi masih kuat naik tangga berkendaraan? Nah, gitu bisa ya? Apa aja bisa Pak Anggi. Iya, Abi Ya. masih semangat, Ya. masih segar karena produk ini bisa kan ya? Bisa, sangat bisa. Jadi Ih, terutama Pak Anggi, mantap nih banyak ini nih banyak inspirasi nih iya, hari ini. terutama itu sayang testimoni yang udah banyak banget. Heeh. Nah itu coba kita ini kan semua, jangan cuma di handphone, di WA, Betul. jadi status aja itu kurang. Padahal setiap hari manajemen juga bikin konten, Bro. Nah, Kan bro juga diantaranya kadang-kadang itu. bantuin. Nah, ya gitu. Jadi itu juga dari manajemen Boleh juga kan? bisa, boleh gitu. Tapi tinggal ditambahin tadi tambahin ya. dulu imbuhan. gitu, biar nggak sama banget. Kita tambahin dulu. Ini teman-teman ini nih manfaat ini, ya, boleh tahu boleh tonton dulu. Iya, iya. Nah gitu kan, yang dari manajemen juga kan itu Tiap hari kontennya loh. kan nggak lama juga kan, berapa detik gitu Iya. kan. Nah, Kadang cuman quotes Betul. leader cuma Betul. 15 detik, 20 detik. betul, nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting sekarang Pak Anggi, kita sama-sama yuk semangat yuk bikin konten, Ayo, one ayo, day ayo, one semangat, content semangat, ayo, gitu. semangat. Nah nanti untuk
untuk teknisnya mungkin pagi nanti untuk teknisnya. Nah, nanti tugas manajemen nih gimana nih iya. biar ini apa ya bahasanya? Ya, tugas saya biar Di- memastikan semuanya berjamaah bareng-bareng lah. Betul Iya, gitu, iya, iya. bikinlah ya lebih Mhm. apalagi kalau misalkan dari manajemen bisa kalau yang bisa dapat challenge apa nih Oh, itu lebih bagus itu Pagi. mesti Pasti ngobrol senang sama tuh. Pak Dede sama Pasti- Coach Edi. Nah, itu pasti senang tuh, ibu-ibu pasti senang tuh semua. Iya, iya, iya. Karena sekali lagi ini ada 3.000-an agen aktif Volten. Mm-mm, Kita mm-mm. manfaatkan sayang semua, kita maksimalkan ya biar apa? Yang tadi biar makin terkenal, makin orang tersebar informasinya. Benar, Ya, nggak betul. cuma di WA. Kalau di WA kan cuma yang kenal kita aja. Ya cuma yang kenal kita yang Betul, ada di betul. Phonebook. Betul, Mhm. gitu Panggi. Mantap. Jadi mungkin saran saya ya sedikit lah mungkin Mm-mm. itu ya kita viralin lah maksimalin ini Mm-mm. gimana caranya biar kita sama-sama sukses di Volten. Oke, luar Internasional. biasa. Oke. Baik, teman-teman semua, ini terakhir nih closing statement dari seorang platinum entrepreneur Dera Abdurrova. Ya, digital marketer. Oke, Ya. silakan. Panggi, jadi ini saya ngasih statement tadi mengenai konten ya tentunya. Kita biar apa ya namanya saya memastikan nih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ayo kita harus berani bikin konten. Karena konten itu ibaratnya Bapak Ibu kita mengirim diri kita ya, kita menduplikat diri kita di dunia maya ya, agar informasinya tersebar ya Bapak Ibu. Nah, dan yang paling penting ketika bikin konten itu adalah kita harus berani memulai, jangan takut jelek karena pasti jelek awal-awal. Nanti kalau sudah rutin sudah bagus, nanti kontennya akan lebih berkualitas. Itu teman-teman. Insya Allah kalau kita duplikasikan semua, insya Allah teman-teman, nah kita akan produknya semakin terkenal, perusahaan semakin terkenal, dan agen kita semua akan lebih dimudahkan. Itu Panggi mungkin kurang lebih. Luar Semangat biasa. bikin konten intinya begitu. Luar biasa. Jadi semangat bikin konten. Ayo kita bikin konten, TikToknya hari ini semua bikin konten. Begitu. Oke nih, mantap nih. Yang lebih keren lagi emang dikomandoi sama manajemen ya, biar Oh, semuanya itu udah luar kita biasa. mulai tanggal 1 November, one day, one content. Wah, luar biasa. Karena kalau cuma leader aja ya bagus sih. Ya. Cuma nanti efeknya kurang masif karena Betul. kalau misalkan ada yang komandoin kan, Nah, siapa tahu dari 35.000 agen kita yang aktif ternyata separohnya. Keren Wah, kan? itu 17.000. wah nggak kebayang saya Panggi. 17.000 kali satu konten Wah, nggak yang kebayang nonton itu. 200. Kalau yang 200 yang biasa aja. Kalau Iya. yang tiba-tiba viral Nah, kalau viral 54.000. wah puluhan ribu itu Panggi. Gulungannya. Bisa ada sampai jutaan itu Iya yang kan? nonton. Wah, Jadi ngeri orang itu, Panggi. lebih ini apaan nih Nah, jahe hitam? itu Ini maksudnya apa begitu. jahe hitam? Dari Itu- mana nih dapatnya ya? Nah, kan? itu Panggi. Tiba-tiba scrolling, ih ada akun David Agung Santosa. Wah, Nge-DM. gitu. Wah, Wah, Panggi. nge-DM Pak David. Iya, Ya, join. nah, iya Panggi. Iya gitu. Oke ya, pasti. ini Iya, bener Panggi. ya. Oke, oke. Oke, Panggi. thank you, brother. Oke. Terima kasih Bro, banyak nih makasih, ilmunya sama-sama. daging semua Ya, ya. oke, Berarti oke. teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini, hari ini banyak banget manfaatnya. Kita ngobrol bareng dengan digital marketer nih ya. Jadi kita banyak sekali masukan-masukan bagaimana cara bikin konten, bagaimana formulanya. Ternyata Kang Dera tadi sudah ngasih nge-push, lakukan aja dulu. Jangan takut jelek, dan memang pasti jelek kalau awal-awal gitu ya. Apa sih jelek? Jadi konten itu akan bagus dengan proses. Betul. Dengan berjalannya waktu. Wah, keren banget bro, ini ilmunya Ya, keren banget. siap. Jadi saya juga makin pengen, kan saya biasanya pagi-pagi olahraga, sekarang Ya. mah setiap saya olahraga ada kamera. Betul. Iya, harus itu Panggi. Iya benar ya. Oke. Oke. Siapa tahu orang terinspirasi kan, jadi Nah. orang mau olahraga. Nah, itu. Maksudnya gitu ya. Ya, Nah, betul, tergantung betul, Pak. penerimaan. Tapi keren banget bro, ilmunya keren banget, daging semua, nggak sia-sia loh. Oke, 4 Pak. kampus. Oke baik, terima kasih. Oke, Panggi, Oke ya. sama-sama. Terima kasih Panggi. Oke baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Hari ini kita banyak sekali masukan manfaat ya. Jadi ingat, pastikan Anda sentuh lagi akun TikToknya. Anda aktifkan kembali akun TikToknya dan mulai kita bikin konten. Ya. Walaupun sederhana. Ya. Kan sudah dibantu juga sama manajemen. Betul. Ada konten-konten lebih Ya. menarik dan Anda tinggal posting, tinggal dikasih imbuhan aja ya. Iya, betul. Pasti imbuhan, terus Ya. konten, akhiran begitu ya, Ya. call to action. Oke baik, terima kasih sekali lagi bro. Luar Oke, bro. biasa, luar biasa. Jangan lupa. Jangan lupa habisin One kopinya. day, one day, One day, one content. one day, one content. Karena juga orang, kebanyakan orang ya nggak bisa jualan, tapi mereka nggak tahu kalau kita emang
Iya. Iya kan, bukan yang nggak mau beli gitu ya. Betul. Mereka nggak tahu kita jualan. Oke, Betul. terima kasih banyak teman-teman semua dan nggak kerasa ini sudah 1 jam lebih ternyata. 1 jam lebih. Lebih hampir 1,5 jam. Iya, alhamdulillah. Nggak kerasa emang luar biasa. Dan seperti biasa kita akan tutup dengan 1 buah lagu. Oke. Oke. Oke nih. Yuk kita gas. Yang tahu lagunya. Ayo brother. Buin, Bu Patmini, Pak David. Ini lagunya yang dipopulerkan oleh Titi Puspa. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Wow, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Oh, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di hari minggu depan ya. Minggu depan dengan bicara yang luar biasa tentunya. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Ya Buin gak ngerok. Lagunya ngepop aja, ngepop. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.